Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaidawati, nomor induk mahasiswa 2017220165, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, pelajaran ekonomi, kelas 11, materi APBD, kompetensi dasar, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaidawati, nomor induk mahasiswa 2017220165, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, pelajaran ekonomi, kelas 11, materi APBD, kompetensi dasar, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaidawati,
nomor induk mahasiswa 2017-220165, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, pelajaran ekonomi, kelas 11, materi APBD, kompetensi dasar, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaidawati, nomor induk mahasiswa 2017-220165, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, pelajaran ekonomi, kelas 11, materi APBD, kompetensi dasar, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Siap gerak. Lancang depan gerak.
Tegak gerak. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat lah. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya. Hari ini. Baiklah Nanda. Sebelum kita mulai, Bunda akan memberitahukan bahwa sebelumnya kita kan sudah belajar materi tentang APBN. Apa itu APBN? Anggaran pendapatan belanja negara. APBN negara ya. Berarti kita sekarang adalah belajar tentang anggaran pendapatan belanja daerah. APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama adalah jenis-jenis daripada pendapatan daerah tersebut, bagaimana penyusunan daripada pendapatan daerah tersebut ya, dapat disalurkan dari negara ke daerah, dari daerah sampai ke daerah-daerah terpencil. Ya, kemudian bagaimana manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Ya, baiklah. Sebelum kita masuk materi sebelumnya, sebelum kita masuk materi berikutnya, Bunda akan memberitahukan pembahasan APBD ini melalui video pembelajaran yang Bunda kirimkan melalui link WA. Ya, silakan kamu menonton videonya. Nanti speakernya boleh dari Bunda ya, karena tidak masuk ke ini ya. Kemudian bagaimana sisi penilaiannya? Bunda akan menilai, ngambil nilai itu adalah nilai berkelompok. Nilai berkelompok itu adalah bagaimana kreativitas kalian berkelompok, kekompakan kalian berkelompok, kemudian tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas berkelompok. Ditambah dengan tugas individu ya. Tugas individu ada lebih kurang 5 dalam persoalan. Ya, baiklah ya. Sebelum kelompoknya Bunda bagikan, kita mendengarkan video dulu. Silakan dibuka handphonenya. Mau dengarkan speakernya dari sini? Hari ini aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu pernyataan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dengan APBN. APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakan tentu juga dari pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, yang kemudian disetujui oleh DPRD. Sehingga secara umum APBD itu dapat kamu artikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah, baik provinsi, kota, atau kabupaten, yang disetujui oleh DPRD, yang berisi tentang daftar pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dalam satu periode. Untuk fungsi dan tujuan
dan pajak reklame. Ada juga distribusi daerah Jenis-jenis ya. kebersihan dan Jenis-jenis distribusi APBD. pasar. Dan yang terakhir ada hasil badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang kedua, dana perimbangan. Yang adanya ini merupakan dana hasil transfer dari APBN ke APBD atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contohnya bagi hasil pajak, di mana yang termasuk pajak di sini yaitu PPh dan PBB. Kemudian ada bagi hasil bukan pajak, biasanya berasal dari sumber daya alam daerah masing-masing. Ada juga dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK, berupa dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perikanan yang ditransfer oleh pemerintah ke daerah. Dan sumber pendapatan daerah terakhir ada penerimaan lain yang sah, berupa pinjaman daerah, hibah, dan dana darurat. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, Nah, ya begini dulu sebentar. Coba ada yang ingat nggak? Sumber pendapatan daerah itu yang pertama apa? Tadi udah mendengarkan nggak? Pajak. Pinter Adona. Yang kedua? Yang kedua apa? Astaga. sekarang kamu juga harus Tadi mengetahui kan kanan ini, kanan bukan lagi itunya. Ya, yang kedua apa? Dana perimbangan. Yang ketiga apa? yang termasuk pajak. Ada bagi hasil Yang ketiga terakhir apa? hasil khusus oleh pemerintah. Penerimaan lain. Berupa pinjaman Iya, daerah, penerimaan hibah, yang dan besar. dana Ya, darurat. oke, kita lanjut dulu. Sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Nah, jenis pengeluaran daerah. Tolong dicatat. Menjadi dua macam. Ada berapa? dan belanja. Ada dua. Yang pertama, Kamu ketahui belanja yang langsung. pertama apa? Yang kedua, tidak langsung. Ya, ini hitungan contohnya. Program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya nih, belanja pegawai. Nah, yang langsung ini ya, belanja pegawai. Dan khusus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa. Barang dan jasa, ya. PNS dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Ya, belanja modal. Apa lagi? Itu Tidak belanja langsung yang lagi. memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai, biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga, ini digunakan untuk pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan, biasanya untuk partai politik di daerah tersebut. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, tujuan, sumber pendapatan, dan jenis pengeluaran dari APBD. Masih ada lagi mekanisme penyusunan dan pengaruh APBD yang harus kamu ketahui. Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Baiklah, ya kita mulai kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. Setelah kita melihat materi tadi, silakan bentuk kelompoknya. Kita bahas permasalahan APBD. Silakan. Tetap itu seperti ini kejadian.
Berarti hasil pajak yang dihasilkan dikombinasikan ya dalam duit. Itu apa permasalahannya? Tanya yang tadi di sini. Nih. Dan contoh kasus yang di atas, jelaskan dan analisis dari mana sumber-sumber pendapatan daerah. Sama semuanya ya. Ini Oh, berarti ini kan yang orang kedua ini kan? Ini mana Dia salah tadi kan? Nih, ini kasusnya juga. Kamu pakai handphone ya? Masing-masingnya silahkan cari jawabannya di Google. Ya, kemudian apa? Ada di alam. Ini satu, soalnya nih. Nih, kemudian ditambah dengan ini. Oh, berarti yang ini ya. Oh. Nah, satu sama aja lah. Ya. Siap. Oke, sip, Bro. Jadi kan jadinya kulkas. Tidak mau beli pun. Spinner. Daerah ya, sendiri. Nih, memberikan laporan pekerjaan. Ya, oke, terusnya memperluas akses edukasi bagi masyarakat dengan memberikan usaha ya. Ya. Oke, udah bisa kita mulai ya. Selesai ya diskusinya ya. Oke, kita bahas ya permasalahan yang pertama. Kelompok mana duluan? Kelompok mana dulu? Lestari? Mau kelompok Lestari dulu? Membahas permasalahan studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama. Halaman pertama. Ya. Bisa kamu? Lestari? Bisa? Nah, Christian, Rado. Ya, silakan Rado, baca. Ya, silakan berdiri Rado. Menurut pendapat Rado, kasus yang pertama Rado. Masalah yang didiskusikan. Pertemuan 1, optimalisasi apa ini? Yang studi kasusnya yang di bawah. Pertanyaan studi kasusnya. Dari contoh kasus di atas, coba kalian jelaskan dan analisis dari mana Sumber pendapatan. sumber-sumber pendapatan daerah. Ya, dari mana sumber pendapatan daerah itu menurut kelompok kamu Rado? PBB dan PPH. Pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan ya. Ya, digunakan untuk apa? Pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan itu oleh daerah, Rado. 10% untuk pemerintahan dan 90% 90%-nya untuk siapa? Daerah. Untuk daerah. Oke, kelompok lain bagaimana? Berikutnya, kelompok Rado. Siapa yang baca? Christian. Oke, silakan. Christian. Dari contoh kasus di atas, coba kalian jelaskan dan analisis dari mana sumber-sumber pendapatan daerah. Iya, dari mana Christian? Dari kasus tersebut Christian. Menurut pendapat kelompok kami, pendapat daerah yang dihasilkan melalui pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan. Ya, untuk apa pajak bumi dan bangunan dan penghasilan itu oleh daerah Christian? 10% untuk pemerintahan dan 90% untuk daerah. Oke, siap. Masih aplaus untuk kelompok Ya. Rado. Kasus yang kedua. Siapa? Kelompoknya Niko? Niko? Ada kelompok Bima? Oh, bagaimana? Studi kasus yang kedua. Ya. Oke, silakan. Yang tadi. Bacakan studi kenapa ya? Studi kasusnya. Yang dimaksud. Dari contoh kasus di atas, coba jelaskan bagaimana pengaruh APBD
Nambah duit. Menambah keuntungan negara. Menambah keuntungan negara. Tadi apa? Manfaatnya? Iya, mengurangi. Ya, bagaimana cara pemerintah mengurangi kemiskinan? Salah satunya adalah Jamkesda. Nanti kita belajar materi itu di asuransi. Berikutnya apa? Ya, memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya APBD, maka pemerintah mempersiapkan peluang kerja dengan membuka UKM. Ada tuh ya UKM banyak tuh sama PKK sekarang ya. Bahkan banyak sekarang pemerintah daerah itu membuka yang namanya PBB. organisasi wirausaha sederhana. Ya, itu membuka lapangan kerja. Yang berikutnya apa? Membuka lapangan pekerjaan dan investasi baru. Ya, memberikan investasi baru ya, membuka investasi baru bagi daerah. Baiklah teman-teman, ya, rekan-rekan dan ananda semua, ya, itulah ya hasil diskusi kita hari ini. Dan terima kasih karena sudah bisa memahami apa itu APBD. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok kita masing-masing. Sebelum kita tutup kegiatan, Bunda akan memberikan tugas per individu. Ya, silakan RKPD-nya yang terakhir itu. Ya itu di belakang. Ya,